Ya halo, kali ini kita akan membahas ini nih ya, format baru SEA Games, tapi ini ada menjadi polemik. Bahkan media Vietnam mengamuk-ngamuk nih tentang soal format baru ini. Jadi kita bahas aja. Thailand nanti di SEA Games akan menggunakan format yaitu biasanya kan kalau di SEA Games itu dibagi dua ini ya, dua grup. Grup A, grup B. Misalkan grup A itu 5 kontestan, terus grup B-nya itu 5 kontestan. Tapi di SEA Games Thailand ini diubah menjadi 3 grup. Yang ini membuat media Vietnam ngamuk-ngamuk nih, karena itu katanya terindikasi Thailand itu melakukan kecurangan. Jadi gini, kenapa kok bisa melakukan kecurangan sih? Jadi skemanya begini, jadi ada 3 grup, itu nanti yang dua grup itu 4 tim, tapi yang satu grup ini 3 tim. Nah, masalahnya di sini nanti Thailand itu masuk ke grup A yang dimana itu diisi hanya 3 tim. Lantas kecurangannya di mana? Jika nanti dia sampai ke semifinal itu bermain itu hanya 4 kali, sedangkan yang lain yang di grup B dan di grup C itu nanti bermain 6 kali. Jadi dari segi fisik mungkin nanti yang grup B dan grup C itu dirugikan, sedangkan nanti Thailand di grup A dia hanya 3 tim diuntungkan karena lebih sedikit bermain. Jadi ini yang membuat media-media Vietnam seperti media Malaysia itu angkat bicara ya tentang format yang akan diajukan Thailand ini ke AFC. Tentu saja ini timnas Indonesia ya sudah mengantisipasi dalam segi apa? Nanti sebelum SEA Games timnas Indonesia itu atau ASEAN itu akan menyelenggarakan U23 AFF yang sekarang dirubah menjadi ASEAN Cup ya, U23. Nah, diharapkan nanti kalau misalkan itu disetujui oleh AFC, nanti timnas Indonesia nanti formatnya mengikuti format seperti itu untuk melakukan adaptasi ya. Jadi Indonesia nanti di U23 masuk ke grup A juga menjajal skema seperti itu, tapi yang diuntungkan. Jadi ke grup A nanti timnas Indonesia bermain lebih sedikit. Kalau misalkan nanti ini dilakukan, tentu saja Indonesia sudah melakukan adaptasi, tapi ini juga masih bisa dibatalkan oleh AFC karena AFC juga melihat nanti skema seperti ini apakah nanti ada protes dari setiap negara atau tidak. Kalau misalkan nanti tidak ada protes, tentu saja skema yang Bung Goldin sebutkan tadi nanti akan diterapkan di SEA Games nanti. Kita tahu kita juara bertahan. Sebenarnya kalau kita berpikir positif saja ya, itu mungkin karena SEA Games ini dari semua cabur ya, itu dari semua cabur. Kalau untuk SEA Games ya, ini Bung Goldin melihat SEA Games yang lalu itu, setiap yang menjadi tuan rumah itu pasti mencari keuntungan sendiri ya. Karena kalau misalkan gini, misalkan SEA Games di Vietnam, nanti yang juara umum Vietnam pasti. Banyak cabur-cabur yang menguntungkan mereka itu dimasukkan walaupun memang tidak menjadi agendanya dari Olimpiade. Makanya ini yang menjadi pembahasan besar itu di Bung Goldin ini sebenarnya gini, kenapa tim-tim Asia Tenggara ketika masuk ke Olimpiade itu tidak ada tajinya ya, atau paling dapat emas itu paling 1-2 gitu kan. Kenapa? Karena apa? Di ASEAN di SEA Games ini kita itu tidak condong ke cabur-cabur yang ada di Olimpiade. Jadi cabur-cabur tradisional itu kadang-kadang mau dimasukkan ya untuk menguntungkan tim tuan rumah. Ya. Jadi banyaklah kejadian, misalkan di Malaysia pasti Malaysia juara umum. Thailand apalagi pasti juara umum. Tidak akan jauh tuh pasti perwakilan itu Malaysia yang bersaing ketat ya. Kemudian Vietnam, Indonesia, Thailand. Seperti itu saja, itu sudah tradisional seperti itu. Tapi harusnya belajar ya. Ini juga dalam sepak bola mungkin mereka melakukan hal seperti itu demi menguntungkan mereka, tapi untuk timnas Indonesia tidak usah digubris lah, itu memang tradisinya seperti itu ya. Kita berpikir positif saja, kita berjuang saja maksimal untuk mempertahankan gelar ini. Jadi memang kelemahannya di situ. Kalau SEA Games itu pasti yang diuntungkan itu tim tuan rumah. Misalkan Indonesia nih, Indonesia bukannya Bung Goldin ya kita pukul sama rata aja lah, sama-sama gitu, sama-sama curangnya. Indonesia jadi tuan rumah, Indonesia juara umum. Malaysia tuan rumah, Malaysia juara umum. Bahkan tim lemah, misalkan negara lemah, misalkan seperti Filipina kemarin, dia misalkan jadi tuan rumah, ya walaupun memang tidak menjadi juara umum, tapi bisa mengganggu dominasi tim-tim yang tradisional, biar dia bisa menyodok ke posisi ketiga, karena dia mendapatkan banyak keuntungan dari sistem yang mereka buat di SEA Games tersebut. Jadi sebenarnya Bung Goldin tidak kaget ya mendengar hal ini, cuman media Vietnam mengamuk-ngamuk mengatakan bahwa
belum mulai, tapi Thailand sudah terindikasi melakukan kecurangan di cabang sepak bola. Sebenarnya bukan di cabang sepak bola, ya, cabang yang lain pun pasti seperti itu. Ada aja kecurangannya demi menguntungkan tim dari tuan rumah. Jadi itu kelemahan dari SEA Games ya. Bung Olin juga sebenarnya kurang senang ya. Sebenarnya kalau kita pengen maju itu cabur yang ada di Olimpiade disamakan yang ada di SEA Games. Baru kita bisa berbicara di cabang ini mah. Cabang-cabang seperti segala kayak main apa itu ya, cabang tradisional lah, petak umpet mungkin kalau bisa dimasukin kali untuk demi memenangkan tuan rumah. Jadi itu aja, kalau Bung Orin nggak ada masalah sebenarnya, itu terserah tuan rumah. Memang tuan rumah itu mendapatkan privilege ya biasanya ya di setiap pertandingan, apalagi di SEA Games yang notabene menurut Bung Orin masih tradisional lah. Jadi mungkin jika nanti timnas Indonesia menjadi tuan rumah harus berpikirnya minimal 95% apa 90% lah cabur itu yang di pertandingan di Olimpiade, biar kita nanti ketika kita Olimpiade itu kita bisa bersaing lah. Jadi itu aja, salam timnas Indonesia lah.